Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misal Kanayantenius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari tugas ke-1, algoritma dan pemrograman. Untuk tugasnya sendiri itu terdapat dua soal. Yang pertama yaitu diminta rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dan juga sejarah Java. Dan yang kedua itu membuat pseudocode dan flowchart dari kasus. Untuk yang pertama ini saya akan memaparkan terlebih dahulu jawaban dari soal nomor 1. Yang pertama, rangkuman mengenai algoritma dan dunia pemrograman komputer. Dimulai dari definisi algoritma terlebih dahulu. Algoritma adalah rangkaian instruksi langkah demi langkah yang terdefinisi dengan baik untuk memecahkan masalah. Algoritma ini juga pengertiannya bisa merupakan rangkaian instruksi langkah demi langkah yang membantu programmer memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga masalah lebih mudah untuk ditangani dan dipecahkan. Selain itu, algoritma juga sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja karena pemilihan algoritma yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa cepat dan akurat program berjalan. Istilah algoritma juga digunakan dalam ilmu komputer atau informatika untuk mendeskripsikan metode pemecahan yang terbatas, deterministik, dan efektif sesuai dengan tujuan implementasi suatu program komputer. Algoritma merupakan salah satu bidang atau bagian dari ilmu komputer dan objek penelitian utama di lapangan sampai saat ini. Yang kedua, definisi dari pemrograman. Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode sumber program komputer. Pemrograman ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk membuat serangkaian instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Antara algoritma dan pemrograman itu memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, algoritma sebagai fondasi atau dasar program. Yang dimaksud sebagai fondasi atau dasar program adalah algoritma itu menyediakan instruksi langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Nah, saat programmer menulis kode, pada dasarnya mereka itu mengubah algoritma ini menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer. Ini berarti bahwa untuk membuat program efisien dan efektif, penting untuk terlebih dahulu memiliki algoritma yang telah dirancang dengan baik. Yang kedua, algoritma mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Aspek penting lain dari hubungan antara algoritma dan pemrograman adalah cara algoritma membantu programmer dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Dengan bekerja dengan algoritma, programmer belajar untuk mendekati masalah secara metodis dan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Kemampuan untuk memikir kritis dan strategis ini penting untuk pemrograman yang sukses. Dan yang ketiga, algoritma yang telah dipilih dengan baik menciptakan program berkualitas tinggi yang berjalan secara efisien. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa algoritma dan dunia pemrograman sangatlah erat kaitannya. Mengapa demikian? Karena dengan memahami dan menguasai algoritma, programmer selaku pelaku utama dalam dunia pemrograman komputer dapat membuat program yang lebih efisien, efektif, serta berkualitas. Selanjutnya, rangkuman mengenai sejarah Java. Java ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP yang dikembangkan oleh James Gosling pada awal 1990-an.
Awalnya tim ini memulai proyek untuk mengembangkan bahasa untuk perangkat digital seperti decoder, televisi, dan lain-lain. Awalnya C++ dianggap akan digunakan dalam proyek ini, tetapi idenya ditolak karena beberapa alasan, yaitu misalnya C++ membutuhkan lebih banyak memori. Gosling sendiri berusaha untuk mengubah dan memperluas C++, namun tidak lama kemudian menyerah untuk membuat tahap lain yang disebut Green. James Gosling dan timnya menyebut proyek mereka Green Talk dan ekstensi filenya adalah .gt dan kemudian dikenal sebagai Oak. Nama Oak digunakan oleh Gosling berdasarkan nama pohon oak yang berada di luar kantornya. Selain itu, Oak merupakan gambaran solidaritas dan dipilih sebagai pohon nasional di banyak negara seperti AS, Prancis, Jerman, Rumania, dan lain-lain. Namun, mereka kemudian harus mengganti namanya menjadi Java karena Oak sudah menjadi merek dagang Oak Technologies. Saat ini, Java digunakan dalam pemrograman internet, perangkat seluler, permainan, solusi bisnis, dan lain-lain. Java sebagai bahasa pemrograman serbaguna digunakan dalam berbagai aplikasi di keseharian. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan Java. Singkat saja, Java sebagai bahasa pemrograman serbaguna digunakan dalam berbagai aplikasi di keseharian. Yang pertama, contohnya aplikasi mobile, khususnya Android. Java digunakan sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi Android. Dengan Java, pengembang dapat membuat aplikasi yang responsif dan efisien untuk platform mobile. Contoh aplikasi mobile menggunakan Java antara lain adalah Spotify, Twitter, dan juga Netflix. Dan yang kedua adalah aplikasi desktop. Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop lintas platform. Contohnya adalah Eclipse dan juga NetBeans. Kemudian aplikasi web, Java juga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web server-side melalui teknologi Java seperti Java Serverless dan juga JSP. Kemudian Java juga digunakan dalam application server seperti Apache Tomcat dan juga JBoss yang menyediakan platform untuk menyiapkan aplikasi web skala besar. Dan juga Java digunakan dalam pengembangan game. Contoh game yang menggunakan Java adalah Minecraft. Dan kemudian koneksi database Java menyediakan kemampuan untuk terhubung dengan berbagai database, memungkinkan aplikasi untuk mengolah data besar dengan efisien. Ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan dan pengambilan data yang kompleks. Kemudian lanjut ke soal kedua, yaitu diminta untuk membuat pseudocode dan juga flowchart untuk kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6,5 juta, jika golongan C gaji 9,5 juta. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Untuk inputan pada flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur. Untuk output jumlah penghasilannya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Untuk pseudocode-nya saya buat seperti ini. Yang pertama dimulai dari kata mulai, kemudian menginput golongan, lalu dari golongan ditentukan gaji pokok sesuai penjabaran kasus jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6,5 juta, jika golongan C gajinya 9,5 juta. Kemudian setelah ditentukan gaji pokok, kemudian diinput jam lembur. Kemudian setelah di jam lembur, ditentukanlah gaji lembur berdasarkan jam lembur.
Kemudian lanjut ke proses hitung gaji lembur berdasarkan aturan sesuai kasus. Jika 1 jam itu gaji lembur 30% dari gaji pokok dan seterusnya. Kemudian setelah didapatkan gaji lembur, maka hitung jumlah penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian setelah proses hitung ini muncullah output atau write jumlah penghasilan. Kemudian algoritma selesai. Untuk flowchart-nya adalah sebagai berikut. Flowchart-nya akan saya buat menggunakan Draw.io. Yang pertama, dibuat terlebih dahulu bagian terminal termulai. Mulai. Kemudian dilanjut dengan input golongan terlebih dahulu. Kemudian yang di penjabaran spesial dokter tadi setelah input golongan, kita lanjut ke perkondisiannya, yaitu misalnya seperti yang dijelaskan pada kasus tadi, kalau golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jadi di sini tulis jika golongan dengan A atau A kecil, mungkin harus ini. Lanjut ke proses, gaji pokok sama dengan 5 juta. Ini jika ya. Kemudian jika golongannya bukan A, atau misalnya di sini B, maka gaji pokoknya itu adalah 6,5 juta. Ini jalurnya. Ini jika ya.
Tidak. Golongan B tadi jika ya gaji pokoknya 6,5 misal dia bukan golongan A ataupun golongan B, mereka golongan C. Gaji pokoknya adalah 9,5 juta. Iya. Kemudian untuk kondisi tidak dari golongan C, jika dia bukan A, B, atau C, kita akan kembali ke inputan awal, yaitu kita minta untuk menginput golongan sesuai golongan yang sebenarnya. Oke, kita sambung sini. Kembali ke golongan. Jika tidak, kemudian setelah input dan proses golongan selesai, dari gaji pokok ini dilanjutkan yaitu diminta inputan untuk jam lembur. Lanjut meminta input jam lembur, sedikit panah terlebih dahulu. Kemudian setelah diminta untuk input jam lembur lagi, dimulai lagi perkondisian yang mana menentukan gaji lembur berdasarkan golongan. Kalau jam lemburnya 1, maka gaji lemburnya sama dengan
sama dengan 30% dari gaji pokok. Kemudian jika jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 20% kali gaji pokok. Kemudian lanjut jika jam lembur sama 3 jam. Oh sorry, ini kelupaan teksnya. Jika ya, teks. Ini ke bawah jika tidak. Jika jam lembur sama 3 jam, maka gaji lembur sama dengan 34% dari gaji pokok.
Terakhir juga jam sama dengan 5, sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 5. Gaji lemburnya adalah 38, yang jam lembur 4 itu gaji lemburnya 36% diganti. Dan semisalnya jam lemburnya nanti nggak juga lebih dari 5, atau mungkin user inputnya jam lemburnya nggak ada, oh iya, tambah lagi kalau misalnya jam lemburnya enggak ada, anggapannya nggak ada, jam lemburnya kurang lebih 0. 0 sama dengan 0. Diperkecil terlebih dahulu biar muat. Setelah proses penghitungan gaji lembur, lanjut ke proses perhitungan jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan dengan bahkan gaji pokok ditambah
gaji lembur. Kemudian setelah proses perhitungan jumlah penghasilan, maka ditampilkan output jumlah penghasilan. Kemudian selesai. Mendibat aliran terlebih dahulu. Kelupaan. Dan pelajarannya pun selesai. Sekian pemaparan tugas satu algoritma dan pemrogramannya dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.